anak olahraga, kuliah di lapangan doang. Selamat datang semuanya. Gimana kabarnya, sehat kan? Kali ini sebenarnya aku bingung sih, karena udah hampir 2 bulan lebih di karantina dan bingung mau ngapain. Jadi kita bikin konten aja. Konten ini aku bikin untuk adik-adik kelasku. Ya elah, adik-adik kelas. Bisa dibilang adik kelas gak ya? Bisa sih sebenarnya. Jadi mau sekedar sharing doang tentang pengalamanku di jurusan pendidikan jasmani. Ayo, di sini pasti ada adik-adik kelas 12 yang bingung nantinya mau ambil jurusan apa, mau kemana, mau kuliah di mana, mau jadi apa. Nah, ini salah satunya aku sharing tentang jurusanku, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Jadi kebetulan di adikku ini ada 2 kembar. Nah, dua-duanya ini ikut SNMPTN. Nah, SNMPTN ini mereka ikut di jurusan yang berbeda. Nah, salah satunya juga jurusan pendidikan jasmani. Kebetulan yang jurusan pendidikan jasmani ini lolos di pilihan kedua. Sebenarnya dia mau banget untuk dapat di Universitas Negeri Malang. Nggak apa-apa, alhamdulillah, tetap bersyukur. Dia dapat di pilihan kedua di jurusan pendidikan jasmani Universitas Negeri Surabaya. Halo anak-anak UNESA, nanti adikku bakalan gabung sama kalian. Dan halo anak-anak UM, aku alumni kalian. Bangga sih sebenarnya bisa gabung di Universitas Negeri Malang jurusan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Kalau di dunia pendidikan namanya pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Tapi kalau di jurusan universitas itu ada yang macam-macam. Ada yang cuma pendidikan jasmani aja, ada yang juga pendidikan jasmani dan rekreasi, dan ada juga pendidikan jasmani dan kesehatan. Nah, sama aja sih basicnya, semuanya sama, cuman istilah-istilahnya aja yang berbeda. Terus saya masuk Universitas Negeri Malang itu jurusan pendidikan jasmani itu tahun 2012. Tua ya? Enggak, masih muda. Jadi 2012 itu saya gabung di Universitas Negeri Malang lewat jalur mandiri. Kebetulan waktu itu UKT yang berlaku masih murah banget, 1,75, 1.750.000, alhamdulillah banget. Dan aku bisa bergabung di sana, dan aku yakin kalian pun juga yang lainnya, anak-anak yang mau bergabung di jurusan pendidikan jasmani ini adalah anak-anak yang pasti suka sama olahraga. Dan di sekolah-sekolah sebelumnya pasti punya prestasi-prestasi di bidang olahraga apapun itu. Mau di bidang olahraga bola basket, bola voli, sepak bola, tenis meja, tenis lapangan, dan masih banyak yang lain lagi, renang. Pasti saya yakin itu, karena anak-anak yang mengambil jurusan pendidikan jasmani ini saya yakin adalah anak-anak yang memiliki jiwa yang tangguh. Kayak gue dong. Enggak. Ya, keputusan yang besar untuk mengambil suatu jurusan, apalagi di bidang jurusan pendidikan jasmani, yang notabene memiliki banyak sekali pendapat dari kanan kiri yang bermacam-macam. Ada yang bilang, wah, kuliah jurusan pendidikan jasmani, jurusan olahraga terus dong setiap hari, enak banget ya, nggak ada materi di kelas, nggak ada yang ini, nggak ada ini. Hey, itu semua salah besar. Di jurusan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, di jurusan pendidikan jasmani deh kalau misalnya enak ya, yang lebih enak kita lebih enak kita sebutnya. Di jurusan pendidikan jasmani ini banyak banget materi yang wow, yang gak kepikiran sebelumnya.
Kayaknya orang-orang melihat kalau misalnya orang-orang anak-anak pendidikan jasmani kuliah itu anak-anak olahraga, di lapangan doang. Hoax. Nah, jadi di sini aku sedikit sharing aja. Garis besarnya sih hampir-hampir sama ya di universitas-universitas yang lainnya juga. Dan di UM juga saya juga perkembangannya seperti apa saya juga nggak ngerti. Tapi pastinya sebagian besar juga sama dengan apa yang saya pelajari waktu itu. Ini di katalog, saya pakai katalog FIK UM. Jadi di sini kita akan sedikit banyak membahas tentang beberapa materi. Yang apa aja sih materi-materi yang dibahas di pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan? Sama nggak sih sama pendapat orang lain tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu seperti apa? Nah, kita akan bahas tentang jalur masuknya. Nah, di 2020 ini pasti adik-adik kelas 12 banyak banget dong yang bingung kira-kira pendidikan jasmani itu susah nggak ya? Pendidikan jasmani itu ribet nggak ya? Terus atau gimana ya? Gue takut nih mau ngambil jurusan pendidikan jasmani. Tenang, semua pasti kalian bisa lalui. Nah, jalur masuk di pendidikan jasmani, terutama di di semua universitas itu ada 3. Yang pertama jalur SNMPTN, yang kedua jalur SBMPTN, yang ketiga adalah jalur mandiri. Nah, kebetulan adik saya kemarin diterima di Universitas Negeri Surabaya lewat jalur SNMPTN. Nah, karena masih ada pandemi corona ini, COVID-19, adik saya yang satunya mau ikut SBMPTN, kayaknya tunggu bulan Juli atau Juni, saya lupa jadwalnya. Nah, dulu saya lewat jalur mandiri. Terus, kenapa sih kok milih jurusan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan? Ya karena saya merasa saya punya passion di situ, saya punya kemauan di situ. Yang jelas tekad yang kuat itu bisa untuk menjadi salah satu alasanku kenapa saya akhirnya memilih jurusan pendidikan jasmani itu. Oke, di jurusan pendidikan jasmani kita akan buka sedikit di bukunya. Sebenarnya kalau misalnya mau dibahas secara langsung blong bisa aja, cuman biar lebih rinci ya, kalian bisa lebih tahu apa aja sih mata kuliahnya, apa aja sih yang dipelajari di PJOK. Nah, di kurikulum saya berpacu pada kurikulum yang di FIK UM ya. Tapi nanti kalau misalnya di universitas lain pun juga punya jurusan yang sama pastinya, ataupun ada mata kuliah yang berbeda-beda dikit, sebenarnya itu maksudnya juga sama-sama aja gitu. Oke, di mata kuliah pertama adalah mata kuliah pengembangan kepribadian. Nah, di materi pengembangan kepribadian ini ada yang pertama pendidikan agama Islam, yang kedua ada bahasa Indonesia keilmuan, ketiga ada bahasa Inggris profesi, keempat pendidikan Pancasila, yang kelima ada pendidikan kewarganegaraan. Itu biasanya saya dipecah itu ada di materi semester 1, 2, dan 3. Nah, itu akan dibagi-bagi dari beberapa mata kuliah, itu akan dibagi-bagi. Lanjut ke mata kuliah keilmuan dan keterampilan 1. Ini ada pengantar pendidikan, ada pengembangan peserta didik, ada belajar dan pembelajaran. Selanjutnya ada mata kuliah keilmuan keterampilan 2 yang terdiri dari dasar-dasar pendidikan jasmani dan keolahragaan, sejarah pendidikan jasmani dan olahraga, anatomi manusia, fisiologi. Fisiologi ini ada 2 part, fisiologi 1 dan fisiologi 2. Lanjut ada biomekanika olahraga, ada kinesiologi olahraga, ada belajar motorik, ada filsafat pendidikan jasmani dan olahraga, ada psikologi keolahragaan, sosiologi antropologi olahraga, ilmu gizi, statistika,
metodologi penelitian keolahragaan, tes dan pengukuran keolahragaan dan kesehatan. Lanjut ada pengembangan motorik, manajemen kejuaraan keolahragaan. Apa nih? Oh, maaf ya. Soalnya ini emang udah aku coret-coret gitu. Jadi memang kalau mata kuliah yang udah selesai aku coret-coret gitu kalau udah selesai, jadi agak nggak kelihatan, sorry ya. Metodologi kepelatihan olahraga, sarana dan prasarana, pendidikan rekreasi, pendidikan kesehatan sekolah, PP dan PPCO, teknik penulisan karya ilmiah, bahasa Inggris keolahragaan 1, bahasa Inggris keolahragaan 2. Selanjutnya ada ilmu kesehatan. Nah, itu baru kita masuk ke mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke mata kuliah keahlian berkarya. Nah, di sini itu masuk ke cabang-cabang olahraga yang akan kalian geluti nanti di sana. Nanti mungkin ada beberapa cabang olahraga di Universitas Negeri Malang ada, tapi di beberapa universitas ada yang beda. Bedanya pun juga bukan yang beda bagaimana, enggak. Tapi mungkin ada beberapa universitas yang ada tambahan mata kuliah ini, ada tambahan mata kuliah ini, dan lain-lainnya. Nah, kita akan sharing ya. Yang pertama ada atletik. Atletik dibagi 2 part, atletik 1 dan atletik 2. Renang juga 2 part. Renang 1, renang 2, ada senam 1, senam 2, bola voli pun juga sama, bola voli 1 dan bola voli 2, bola basket 1 dan bola basket 2, sepak bola 1 dan sepak bola 2, terus ada pencak silat 1 dan pencak silat 2. Oke, ada bulu tangkis 1, bulu tangkis 2. Kenapa ada 2-2 kayak gitu? Karena biasanya yang part 1 itu kalian membahas melakukan kegiatan-kegiatan berhubungan dengan teknik dasar, terus kalian mengenal materi pembelajaran cabang olahraga tersebut. Nah, di part 2 itu mulai ada pertandingan, mulai ada kejuaraan di intern kelas kalian, terus ada juga peraturan pertandingan, itu dibahas-bahas di situ di part 2 biasanya seperti itu. Terus ada tenis meja 1, tenis meja 2, tenis lapangan 1, tenis lapangan 2, ada modifikasi olahraga juga. Biasanya modifikasi olahraga ini masuknya kayak permainan tradisional, kayak gitu-gitu, permainan kasti, egrang, terus kayak ada main pelek. Pokoknya seru deh. Terus ada teknik pembelajaran pendidikan jasmani, ada kajian kurikulum pendidikan jasmani, evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani. Selanjutnya ada pembelajaran pendidikan jasmani, pengajaran remedial dalam pendidikan jasmani, teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada kewirausahaan kebidangan keolahragaan. Nah, itu salah satu mata kuliah keahlian berkarya. Selanjutnya banyak ya ternyata. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi mata kuliah keahlian berkarya. Di mata kuliah keahlian berkarya ini ada juga yang pilihan. Jadi bisa kalian pilih, juga bisa nggak kalian pilih dari semua bidangnya. Di sini kalau di zaman saya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ada 8 mata kuliah pilihan, tapi ada beberapa yang nggak saya ambil. Nah, salah satunya itu judo, bola tangan, futsal, sama outbound nggak saya ambil. Bukan kenapa-kenapa, SKS-nya udah terpenuhi, jadi boleh diambil, boleh enggak. Di mata kuliah berkarya pilihan ini ada sepak takraw, bola voli pantai, ada softball, ada bola tangan, pendidikan jasmani adaptif. Nah, kalau pendidikan jasmani adaptif ini adalah mata kuliah pilihan yang wajib. Meskipun dia termasuk pilihan, tapi dia wajib untuk diikuti, karena di mata kuliah adaptif ini kalian nanti akan berhubungan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Juga salah satu contohnya anak-anak tunagrahita, ada anak-anak yang memang memiliki keistimewaan lebih. Dan waktu itu saya pengalaman di salah satu SLB di Malang, di
daerah Belimbing, dan itu seru banget. Ketemu sama mereka, seneng banget, mereka seneng ketemu sama kita. Mereka bisa untuk ikut berolahraga bareng sama kita juga tahu akhirnya kegiatan mereka tuh apa aja gitu kan. Terus banyak banget yang antusias sama kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akhirnya kita berikan kepada mereka, dan kita pun juga banyak belajar banyak dari mereka gitu kan. Terus ada outbound juga, sama ada futsal. Itu beberapa mata kuliah pelajaran di keahlian berkarya pilihan. Selanjutnya ada mata kuliah perilaku berkarya. Nah, mata kuliah perilaku berkarya ini susah ya ngomongnya, maaf ya. Oke. Mata kuliah perilaku berkarya ini yang wajib kalian ikuti. Skripsi dan pengalaman lapangan atau PPL. Ini wajib banget, kalau nggak ini kamu nggak lulus. Nah, dulu sih saya skripsi itu alhamdulillah ya lulus tepat waktu, terus seru banget. PPL juga seru. Nah, terus ada pokoknya seru. Nanti kalian bakalan ngadapin sendiri skip. Oke, lanjut di mata kuliah kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini kalian akan mengabdi pada masyarakat, dan itu seru banget. Itu seru banget. Itu banyak banget pengalaman hidup yang kalian akan alami di sini. Apa aja contohnya? Mata pelajaran sih? Mata kuliahnya. Nungguin ya. Oke, yang pertama, praktek kepelatihan. Nah, di sini dipilih salah satu cabang olahraga apa yang kalian kuasai. Kalian nanti akan menjalani praktek kepelatihan di salah satu sekolah, mungkin klub, mungkin sekolah yang menjadi tujuan kalian. Nah, selanjutnya ada masas olahraga. Sini guru olahraga diajarin untuk pijat juga, masas juga. Tapi masasnya ini masas untuk penanganan cedera olahraga atau untuk masas kesehatan. Oke. Lanjut, ada kepelatihan kebugaran jasmani. Yang selanjutnya, nah ini nih yang seru, KKN. Tapi bukan KKN Desa Penari ya. Nah, KKN ini kuliah kerja nyata yang kalian nanti akan digabungkan sama beberapa anak dari jurusan lain, dari fakultas lain, dari beberapa daerah yang kalian akan hidup di suatu desa. Kalian harus mengabdi di desa tersebut beberapa bulan dan harus mengerjakan program-program kerja yang kalian buat untuk memajukan desa tersebut. Dan ini adalah part yang seru juga. Nah, jadi kalian akan temu pengalaman baru, teman-teman baru, semuanya baru, pengalaman baru. Yang anak kota bisa tinggal di desa beberapa bulan, bisa tahu pengalaman tentang apa sih kehidupan di desa itu, bagaimana sih kehidupan di desa itu, dan itu seru banget. Nah, kebetulan waktu itu aku dapet di Singosari, di salah satu desa, dan seru sih. Banyak banget pengalaman yang akhirnya bisa jadi pembelajaran hidupku untuk selalu bersyukur dan punya teman-teman yang luar biasa banget. Nah, oke,
kayaknya udah, kalau di buku ini udah selesai materi mata kuliah apa yang ada di Universitas Negeri Malang di jurusan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Jadi lebih kurangnya di universitas lain pun juga sama gitu, mata kuliahnya, dan ada beberapa pertanyaan seputar masuk di pendidikan jasmani ini yang pernah saya dapat. Kak, kalau misalnya di jurusan pendidikan jasmani itu tinggi badan mempengaruhi nggak ya? Sebenarnya kalau untuk tinggi badan sih nggak mempengaruhi sih, kalau sejauh yang saya tahu ya. Selama ini sih kalau untuk pendidikan jasmani, tinggi badan tuh nggak mempengaruhi. Kamu punya tinggi badan 180, kamu punya tinggi badan cuma 150 pun nggak masalah. Sejauh ini tidak ada patokan yang anak PJK harus begini gitu, kayaknya nggak ada sih. Karena teman-temanku yang waktu di kampus pun juga tinggi badannya variatif gitu. Terus yang penting punya prestasi di bidang olahraga, itu yang paling penting. Jangan sampai kamu salah jurusan, nak. Oke, kayaknya itu aja sih sharing yang aku bisa bagi. Nanti akan ada beberapa video lagi yang akan saya bagikan ke kalian. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sharing. Mungkin aku bisa jawab juga di komentar. Kalian tulis pertanyaan-pertanyaan kalian, adik-adik kelas 12 yang sudah lulus tahun ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar, saya tunggu. Nanti akan saya jawab pertanyaannya di kolom komentar atau di video selanjutnya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan. Mungkin itu aja sharing dari saya, kurang lebihnya. Terima kasih sudah gabung di videoku kali ini. Sampai ketemu lagi. Dadah.